Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya di sini. Oke, halo, nama saya Navalia Dewi Ernamasari, NIM K71201182 dari PGSD Surakarta, Universitas 11 Maret. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cuaca. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memasuki pada materi belajar kita, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai 1. Pengertian cuaca. Yang kedua, cuaca di Indonesia. Yang ketiga, siklus air. Yang keempat, musim. Dan yang kelima, perbedaan cuaca, musim, dan juga iklim. Yang pertama, memasuki pada pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Jadi cuaca itu berada di tempat dan waktu yang berbeda. Bisa saja daerah satu dengan daerah lainnya itu memiliki cuaca yang berbeda meskipun dalam jarak yang dekat dan dalam waktu yang singkat. Ada berapa ya cuaca yang ada di Indonesia? Cuaca di Indonesia ternyata ada 4. Yang pertama ada cuaca cerah. Yang kedua ada cuaca berawan. Selanjutnya ada cuaca mendung. Dan yang terakhir, yang keempat adalah cuaca hujan. Dari masing-masing daerah, dalam satu waktu yang bersamaan, bisa saja cuaca dari satu daerah dan daerah lain itu berbeda. Seperti contohnya, cuaca di Solo cerah, akan tetapi cuaca di Sragen sedang berawan. Lalu, apa ya ciri-ciri dan perbedaan dari keempat cuaca tadi? Nah, di sini ada nih perbedaannya. Yang pertama, untuk cuaca cerah, ciri-cirinya yaitu matahari bersinar terang dan udara terasa panas. Selanjutnya, cuaca berawan, awan berkumpul menutupi sinar matahari. Selanjutnya, ketika cuaca mendung, di sini adalah pertanda akan turun hujan. Jadi, ketika mendung, awan-awan yang berkumpul berwarna hitam. Kemudian, yang selanjutnya adalah cuaca hujan. Nah, cuaca hujan ini, udara terasa dingin. Kemudian, titik air mulai turun menjadi hujan. Anak-anak, ternyata perubahan cuaca memengaruhi kegiatan loh. Seperti contoh di sini, saat cuaca cerah, petani mencangkul di sawahnya. Akan tetapi, saat cuaca hujan, petani memilih untuk tidak pergi ke sawah. Contoh lainnya adalah perubahan cuaca mempengaruhi kegiatan ketika cuaca berawan. Anak-anak senang bermain layangan di lapangan. Kenapa? Karena saat cuaca berawan, di situ tidak panas, tidak terik, dan pada saat cuaca berawan banyak angin yang lewat. Akan tetapi, saat cuaca panas ataupun hujan, anak-anak lebih suka bermain di rumah saja. Karena kalau panas, terik, dan kalau hujan, nanti kehujanan bisa saja menjadi sakit. Anak-anak, selain perubahan cuaca memengaruhi kegiatan kita, ternyata perubahan cuaca ada yang berlangsung secara ekstrim.
yaitu perubahan cuaca yang sangat cepat. Seperti misalnya siangnya panas sekali, akan tetapi tiba-tiba pada waktu sore hari turun hujan yang sangat deras. Nah, perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini dapat mengakibatkan tubuh kita mudah terserang penyakit seperti flu, mimisan, dan juga sesak napas. Lalu, bagaimana ya cara kita agar dapat terhindar dari sakit seperti tadi? Karena kalau kita sakit, aktivitas kita pada sehari-hari akan terganggu. Kita akan tidak semangat belajarnya, akan mudah capek, mudah lelah, dan yang bisa kita lakukan adalah istirahat dan juga minum obat agar cepat sembuh. Nah, cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim ada banyak sekali. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kita dapat menjaga kebugaran tubuh, yaitu dengan cara berolahraga setiap pagi ataupun dilakukan seminggu 3 kali. Kemudian makan sehat dan bergizi. Ingat, 4 sehat 5 sempurna. Jangan makan sembarangan, di jajan-jajanan seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya di sini adalah istirahat yang cukup. Nah, kita harus istirahat yang cukup, jangan begadang di malam hari. Jadi, kalau malam ya dipakai buat istirahat 8 jam sehari. Jadi jam 8 diusahakan sudah istirahat. Atau maksimal ya jam 10 sudah istirahat dan bangun pagi. Seperti itu. Dan jangan sampai seharian itu istirahat aja. Nanti bisa aja kita malah sakit. Badan kita malah sakit karena berbaring terus. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kontak langsung dengan matahari. Nah, sebenarnya cahaya matahari ini bagus untuk pembentukan vitamin D. Akan tetapi pembentukan vitamin D itu dibantu oleh cahaya matahari pagi. Nah, kalau siang hari itu sangat panas dan terik, bisa-bisa cahaya matahari itu akan merusak kulit kita. Jadi kita harus menjaga kontak langsung dengan matahari kalau pada waktu siang-siang, yaitu dengan cara menggunakan sunscreen. Nah, yang selanjutnya di sini adalah menggunakan masker. Mengapa menggunakan masker itu dapat terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim? Ya, ini salah satu cara untuk mencegah kalau misalnya kita sedang sakit. Jadi agar teman-teman kita yang berada di sekitar kita tidak ikut-ikutan menjadi sakit. Seperti itu ya anak-anak. Berkaitan dengan cuaca ekstrim tadi, bagaimana ya hujan dapat terbentuk? Apakah kalian penasaran dengan hujan? Kira-kira apakah ada tahapan-tahapannya ya? Apakah hujan langsung turun dengan sendirinya? Oke, mari kita bahas. Nah, ternyata ada loh siklus hujan, yaitu seperti yang kita lihat di gambar itu ya. Ternyata ada cycle-nya, ada siklusnya. Bagaimana siklusnya? Yaitu yang pertama dari air laut, sungai, dan danau itu menguap karena terkena panas matahari. Nah, selain dari air-air itu juga tumbuhan ternyata juga menguap tuh dari adanya proses transpirasi. Kemudian uap air yang menguap tadi itu di atmosfer berubah menjadi awan. Kemudian awan berkumpul menjadi mendung. Nah, lama-kelamaan mendung tadi akan turun menjadi hujan dan kembali ke bumi airnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Video tentang siklus air hujan. Siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer.
atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut disebut dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Kemudian, uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Nah, proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Anak-anak, ternyata negara kita ini, negara Indonesia, adalah negara yang berada di bawah garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Jadi, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi dan terletak di tengah-tengah bumi. Nah, karena adanya garis khatulistiwa yang melewati negara Indonesia, maka iklim di Indonesia menjadi beriklim dengan disebut iklim tropis. Nah, iklim inilah yang menyebabkan adanya musim. Di Indonesia ada 2 musim dari iklim tropis ini, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, musim di Indonesia ada 2. Yang pertama adalah musim kemarau dan yang kedua adalah musim penghujan. Nah, di antara peralihan 2 musim ini ada masa peralihan yang disebut dengan masa pancaroba. Nah, kita perhatikan di sini, jika cuaca cerah terus-menerus, itu tandanya adalah musim kemarau. Musim kemarau ini biasa terjadi antara bulan April sampai September, yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan juga September. Nah, musim kemarau ini ketika cuaca cerah terus-menerus dan tidak turun hujan, bisa menyebabkan kekeringan parah dan kekurangan air. Jadi pada masa kemarau ini kita harus hemat air ya anak-anak semua. Nah, selanjutnya adalah masa peralihan, yaitu misalnya dari musim kemarau dan musim penghujan. Jadi ada masa peralihan dan biasanya pada masa peralihan ini terjadi cuaca yang ekstrim gitu. Nah, selanjutnya jika cuacanya itu mendung dan hujan sering terjadi, itu tandanya adalah musim hujan. Nah, musim hujan ini terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Yaitu bulan apa saja anak-anak? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan juga Maret. Pada musim penghujan ini kita harus siap siaga agar kita tidak kehujanan dan tidak sakit anak-anak. Nah, pada musim penghujan ini, pada saat sekolah kita membawa payung ataupun jas hujan agar nantinya kalau misalkan kita pulang sekolah tidak kehujanan. Dan penting juga untuk menjaga kebersihan nih. Salah satunya jangan membuang sampah sembarangan.
Karena kalau pada musim hujan telah berlangsung dan hujan terus-menerus tiada henti, ketika kita membuang sampah sembarangan, maka sampah tersebut bisa saja menyumbat pada saluran air sehingga mengakibatkan bencana banjir. Oke, anak-anak, dari tadi kita sudah belajar mengenai cuaca dan ternyata ada beberapa istilah ya yang hampir mirip-mirip tetapi ternyata berbeda, yaitu ada cuaca, musim, dan juga iklim. Apa ya perbedaan di antara ketiganya? Nah, yang pertama di sini ada cuaca. Cuaca itu dari pengertiannya adalah keadaan udara di tempat tertentu yang itu jangkauannya sempit. Nah, jadi cuaca itu jangkauannya sempit. Biasanya kalau diberi contoh itu adalah dalam setiap daerah, dalam setiap kecamatan ataupun dalam setiap kabupaten. Itu cuaca di antara satu daerah dengan daerah yang lainnya itu berbeda. Seperti yang dicontohkan tadi, misalnya di daerah Sragen hujan, tetapi di Solo cerah, seperti itu. Kemudian diamati dalam waktu yang singkat. Nah, jadi cuaca ini diamati dalam waktu yang singkat, dalam hitungan hari atau jam. Kalau kita lihat di aplikasi cuaca, itu di sana ditunjukkan tuh pada jam 11 cuacanya mendung, jam 12 cuacanya hujan, seperti itu. Kemudian cuaca ini juga mudah berubah-ubah. Yang selanjutnya adalah musim. Dari pengertiannya, musim adalah keadaan cuaca pada daerah yang agak luas. Nah, jadi musim ini jangkauannya itu lebih luas daripada cuaca. Seperti misalnya musim di Indonesia. Nah, di Indonesia, berarti cakupannya itu adalah seperti dalam sebuah negara. Seperti itu, lebih luas. Nah, jadi misalnya musim di Jawa itu sedang kemarau. Musim di Sumatera juga sama, juga musim kemarau, seperti itu. Kemudian musim ini diamati dalam hitungan bulan. Seperti yang kita tahu tadi tuh, ternyata musim di Indonesia ada dua. Apa saja? Musim kemarau dan musim penghujan. Nah, pada musim kemarau berlangsung pada bulan apa? Pada bulan April sampai dengan September. Baik, itu tadi dapat diamati dalam hitungan bulan. Jadi kalau di Indonesia itu ada dibagi menjadi beberapa bulan gitu ya. Kayak tadi musim kemarau dari April sampai dengan September itu berapa bulan berarti? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 6 bulan dan 6 bulan selanjutnya itu adalah musim penghujan. Nah, kemudian musim ini berubah dalam hitungan bulan. Nah, dan musim ini perubahannya, peralihannya tadi disebut dengan masa pancaroba. Baik. Selanjutnya di sini ada iklim. Dari pengertiannya, iklim adalah keadaan cuaca pada daerah yang sangat luas, seperti itu. Nah, iklim di Indonesia tadi apa anak-anak? Iklimnya adalah tropis. Jadi, yang punya iklim tropis itu bukan hanya dari negara Indonesia, tapi negara lainnya yang juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Ya, karena garis khatulistiwa tadi adalah garis yang melintasi tengah-tengah bumi, seperti itu ya, anak-anak. Nah, iklim ini dapat diamati dalam waktu yang sangat lama. Ya, hitungannya itu adalah puluhan tahun. Dalam puluhan tahun. Seperti yang kita tahu misalnya di Mesir. Di Mesir itu dahulu panas sekali ya anak-anak dan jarang sekali ada hujan. Akan tetapi pada saat-saat ini di Mesir itu sudah ada hujan. Nah, itu mungkin saja nantinya di negara-negara lainnya juga akan bergeseran iklimnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dan yang terakhir di sini, iklim itu tidak mudah berubah ya, karena tadi memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, baik. Nah, selanjutnya di sini nanti
ada live worksheet ya, LKPD dari Ibu. Nanti bisa anak-anak akses di internet melewati fitur digital ya di sini ya. Oke, sebelum Ibu jelaskan tentang live worksheet-nya, tadi kita udah belajar apa saja anak-anak? Ya, tentang cuaca, tentang pengertian cuaca. Kemudian cuaca di Indonesia ada 4, yaitu ada cuaca cerah, mendung, berawan, dan juga cuaca hujan. Kemudian bahwa cuaca itu, perubahannya cuaca itu juga memengaruhi kegiatan manusia ya, seperti itu. Kemudian ada juga siklus air. Setelah itu ada bahwa Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa, dan sehingga di Indonesia itu memiliki iklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dan yang selanjutnya tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Yaitu tentang perbedaan di antara musim, cuaca, dan juga iklim. Seperti itu. Oke, ternyata banyak sekali ya yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang live worksheet-nya. Jadi, live worksheet-nya di sini sudah Ibu cantumkan kode QR dan juga link-nya. Nah, nanti anak-anak semua bisa mengakses di sini. Di sini nanti ada LKPD digital yang nanti bisa anak-anak isi secara mandiri. Nanti bisa ditulis nama, kemudian kelas, dan nanti ada petunjuknya untuk mengerjakan. Ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan yang mana sih harusnya jawabannya, seperti itu. Kemudian ada juga nanti menjodohkan dan drag and drop gitu ya, maksudnya ngambil terus nanti diletakkan di mana nih yang sesuai, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai nanti anak-anak bisa klik finish. Kalau sudah, nanti anak-anak bisa pilih yang kirim email ke Ibu, atau bisa juga yang langsung melihat skornya. Nah, nanti nilainya akan muncul di bagian paling atas, bagian pojok kiri atas. Nanti anak-anak bisa melihat berapa sih pencapaiannya anak-anak, seperti itu. Oke, anak-anak, selanjutnya di sini ada quiz time. Nah, di sini di quiz time ini Ibu sudah membuatkan asesmen digital dalam bentuk quizzes ya. Jadi nanti anak-anak bisa akses di sini melalui QR code dan juga lewat link yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti di situ anak-anak nggak bisa akses sendiri, jadi nanti bisa minta tolong ibu guru untuk membukakan aksesnya, dan dikerjakannya itu bukan hanya sendiri tapi dengan teman-teman yang lainnya, jadi barengan gitu ya. Nah, nanti ada 3 pilihan. Kalau ibu guru yang akses nanti ada 3 pilihan, yaitu ada yang tim, kemudian ada yang dalam klasik, dan juga dalam peraturan ujian. Nah, kalau dalam peraturan ujian ini nanti dikerjakannya itu serius, jadi anak-anak harus benar-benar punya emailnya gitu. Untuk soal dalam quizzes ini nanti ada jumlahnya 10 soal yang nanti terdiri dari pilihan ganda, isian singkat, dan juga ada yang di situ itu soalnya jawabannya itu bukan hanya satu tapi ada ganda gitu ya, ada 2 jawaban gitu. Jadi nanti anak-anak semuanya bisa diusahakan mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh, karena materinya itu sudah disampaikan semua dari video ini tadi. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin cukup itu materi dari Ibu dan juga evaluasinya. Nanti untuk link Ibu sertakan di dalam deskripsi. Jadi nanti bisa langsung akses, bisa langsung pencet linknya dan mengakses lembar asesmen dan juga lembar kerjanya. Seperti itu ya anak-anak semua. Baik, mungkin sekian dari Ibu.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah, dilanjutkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.